Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Anggraini, NIM 21114200026. Di sini saya akan mempresentasikan makalah saya mengenai analisis mimetik dalam cerita pendek. Ini tentang aku, karya Putu Ayub. Sebelumnya saya akan menjelaskan apa sih itu karya sastra. Karya sastra merupakan sebuah karya imajinasi atau fiksi yang mengungkapkan berbagai permasalahan manusia di dalam kehidupannya, yang berisi tentang ide, gagasan, atau pesan tertentu yang diilhami oleh imajinasi dan realitas sosial budaya pengarang dengan menggunakan bahasa sebagai media penyampaiannya. Lalu apa sih itu cerita pendek? Cerita pendek merupakan salah satu jenis karya sastra yang imajinatif dengan sengaja dikreasikan oleh pengarang dan dianalogikan dengan kehidupan dunia nyata secara ringkas. Sementara itu, untuk memahami suatu karya sastra, kita bisa menggunakan pendekatan karya sastra sesuai dengan karakteristik masing-masing. Berikut ini adalah 4 model pendekatan karya sastra menurut M.H. Abrams. Yang pertama ada pendekatan objektif. Pendekatan yang lebih mengutamakan kajian terhadap karya sastra itu sendiri. Yang kedua ada pendekatan ekspresif. Suatu pendekatan yang lebih menekankan pada telaah karya sastra dalam hubungannya dengan penulis. Yang ketiga ada pendekatan mimetik. Pendekatan yang lebih menekankan pada perbandingan antara sastra dengan kenyataan. Dan yang terakhir ada pendekatan pragmatik. Suatu pendekatan yang lebih menekankan pada peran pembaca sebagai pemberi makna. Nah, analisis yang saya gunakan ini adalah menggunakan pendekatan mimetik. Analisis pendekatan mimetik mengacu pada realitas sosial yang ada di dalam cerita pendek. Ini tentang aku yang lalu dihubungkan dengan dunia nyata. Berikut ini beberapa realitas sosial yang ditemukan. Yang pertama, seseorang akan merasa pangling saat ketemu dengan teman lamanya. Kesan pertama apa sih yang kita dapat saat ketemu dengan teman lama kita? Pasti akan menanyakan bagaimana kabarnya. Wah, makin cantik saja nih. Jadi pangling. Demikian yang kita lihat dari percakapan antara Ripka dan Dewi. Yang kedua, pertanyaan kapan nikah, yang sering ditanyakan saat seseorang sudah terlihat dewasa atau matang usianya. Pertanyaan kapan nikah ini diucapkan oleh Ripka kepada Dewi yang notabene sudah menginjak usia kepala 3, namun belum juga menemukan pasangan hidupnya. Hal ini membuat hati Dewi menjadi kesal. Memang kalau di Jawa yang saya tahu, mayoritas perempuan menikah itu idealnya di usia 20-25 tahun. Sedangkan bila sudah sampai menginjak angka 30-an, sebagian masyarakat Jawa menganggap itu tidak laku atau akan mendapat sebutan sebagai perawan tua. Nauzubillah, meskipun yang saya yakini menikah itu bukan perihal siapa yang cepat, tapi siapa yang tepat. Yang ketiga, usia tidak menjamin kedewasaan seseorang. Bisa kita lihat dari kutipan di atas bahwa sosok Dewi ini terlalu cepat dalam mengambil keputusan secara asal tanpa memikirkannya secara matang. Menurut saya, hal ini bisa saja dan sering terjadi saat seseorang merasa terdesak dalam suatu hal seperti kondisi yang dialami oleh Dewi yang terdesak oleh keinginannya untuk menikah. Nah, meskipun usia Dewi ini sudah menginjak angka 30-an, tetapi ia belum bisa menghadapi permasalahan dalam hidupnya. Jadi belum bisa dikatakan dewasa secara pola pikirnya. Dan yang keempat, melakukan hubungan suami istri sebelum menikah secara sah. Saat Dewi memilih Antok sebagai pendamping hidupnya, fakta menyebutkan bahwa dia sudah menghamili teman wanitanya, yakni Dina, yang saat itu datang pada acara pernikahan Antok dan Dewi. Realitasnya di dunia ini, meski hal itu telah dilarang oleh agama, namun tidak hanya 1-2 kali itu terjadi, tetapi lebih. Dan tentunya akan ada sanksi sendiri bagi orang yang melakukan itu, entah itu akan dikucilkan atau hanya akan jadi bahan pembicaraan oleh masyarakat.
Dari analisis yang sudah saya sampaikan, dapat disimpulkan bahwa dalam cerita pendek Ini Tentang Aku ditemukan 4 realitas sosial, yakni seseorang akan merasa pangling saat ketemu dengan teman lamanya. Yang kedua, pertanyaan kapan nikah yang sudah sering ditanyakan pada seseorang yang terlihat sudah dewasa atau matang usianya. Yang ketiga, bahwa kita tahu usia itu tidak bisa menjamin kedewasaan seseorang. Dan yang keempat, yakni melakukan hubungan suami istri sebelum menikah secara sah. Lalu pesan apa sih yang kita dapat setelah membaca dan menganalisis cerita itu? Yakni dari cerita Dewi mengajarkan bahwa kita jangan mengambil keputusan secara asal tanpa pemikiran yang matang. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada salah. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.